Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Adam Ibrahim Aji di Trading 101 by Cuan Investor Society. Sederhana, jawabannya adalah data ekonomi yang berkaitan dengan inflasi, kemudian berkaitan dengan aktivitas konsumen, aktivitas investor, dan juga pasar tenaga kerja. Kenapa? Karena keempat parameter tersebut itu merupakan sebuah parameter yang bisa mengukur apakah bank sentral yang bersangkutan, dalam kasus ini mungkin Fed, akan menaikkan suku bunga, mempertahankan atau menurunkan suku bunga. Sebagai contoh, ketika COVID yang lalu, kan kita tahu menghadapi lockdown besar-besaran. Ketika lockdown terjadi, aktivitas konsumen itu kan lesu. Sejalan dengan itu, aktivitas investor tidak ada, karena tidak ada investor yang berani melakukan investasi. Sejalan dengan itu, untuk lowongan pekerjaan dan orang yang bekerja semakin minim, bahkan terjadi PHK sebesar-besaran. Nah, ketika aktivitas konsumen, aktivitas investor lesu, ditambah lagi pasar tenaga kerja lesu, itu kan akan mempengaruhi spending dan juga konsumsi. Kalau tidak ada spending dan juga konsumsi, nilai inflasi akan lesu. Dan itu akan membuat bank sentral yang bersangkutan mau tidak mau memberlakukan kebijakan yang longgar, entah melakukan quantitative easing atau melakukan printing money, atau melakukan yang namanya rate cut atau memangkas suku bunga untuk melakukan appetite atau merangsang pertumbuhan ekonomi seperti itu. Oke, peristiwa global tentunya erat kaitannya dengan geopolitical dan juga economical issue ya. Yang pertama, dari sisi pengaruh geopolitik luar terhadap dolar adalah hubungan antara Amerika dengan negara lain, khususnya dari sisi perang dagang dengan China. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pada saat ini hot topic adalah perang di Middle East atau di kawasan Timur Tengah. Yang ketiga adalah bagaimana perkembangan harga minyak. Kenapa? Karena ketika harga minyak meningkat, itu akan meningkatkan value terhadap US dollar. Karena apa? Ada event sebelumnya di tahun 1973 berkaitan dengan petrodollar system. Jadi negara manapun yang ingin melakukan pembelian minyak harus uangnya dikonversikan terhadap US dollar. Kalau oilnya atau minyaknya mahal, maka dari itu secara mereka melakukan pembelian minyak harus ada US dollar yang ditambah. Kemudian event lainnya adalah berkaitan dengan yang terlebih dahulu pernah terjadi financial crisis di 2008, subprime mortgage, kemudian hubungan perang dagang yang memanas 2018 dan juga COVID outbreak di 2020. Dan sejalan dengan itu kita pun perlu memantau event yang akan terjadi ke depannya. Siapa tahu ke depannya kan kita tidak ada yang tahu ya, berkaitan dengan peperangan ataupun kembalinya terjadi financial crisis, itu akan meningkatkan kembali demand terhadap US dollar karena status quo-nya sebagai safe haven asset seperti itu. Oke, teknik fundamental yang mengadopsi sebagai forecasting ke depannya. Seperti ini forecasting. Oke, kita tahu bahwa untuk kita memahami fundamental, kita harus tahu dulu ekonomi global pada saat ini sedang berada dalam fase siklus apa. Apakah dalam fase siklus perlambatan? Apakah ke dalam fase siklus bottoming, ekonomi sedang berada pada titik rendah? Apakah ketika dalam fase recovery proses? Apakah ke dalam fase peak atau puncak-puncaknya ekonomi sedang bertumbuh? Nah, di saat kita tahu ekonomi pada saat ini itu sedang berada dalam fase perlambatan ekonomi, investor itu akan cenderung mengamankan dananya ke dalam bentuk aset yang jauh lebih aman. Bisa ke dalam bentuk emas, bisa ke dalam bentuk mata uang yang safe seperti dolar, Japanese yen, ataupun Swiss franc, ataupun bisa ke dalam aset surat berharga atau obligasi atau bond seperti itu. Nah, kita tahu bahwa
Siklus ekonomi adalah parameter fundamental yang penting untuk kita pelajari dan itu bisa kita forecasting ke depannya karena secara siklus ekonomi itu kan tidak seperti siklus ekonomi itu kan seperti musim. Terkadang musim hujan, terkadang musim panas. Di saat ekonomi mulai perlambatan, itu kita forecast ke depannya bahwa ekonomi akan membaik sehingga mungkin kita bisa melakukan pencicilan pembelian terhadap aset-aset seperti equity market, baik itu saham ataupun indeks atau bahkan mata uang yang erat kaitannya dengan komoditi seperti Australian dollar, New Zealand dollar ataupun Canadian dollar. Nah, untuk pemanfaatan data ekonomi Amerika dengan aktivitas strategi trading, kita bisa manfaatkan menggunakan Twitter ya. Karena di dalam Twitter itu kan memiliki keterbatasan dalam menuliskan karakter. Sejalan dengan itu, informasi yang disajikan oleh mereka yang menulis Twitter akan berusaha semaksimal mungkin memberikan informasi yang efektif, efisien, dan juga secara real time. Dan dari situ kita bisa tahu hot topic apa yang sedang diperhatikan di pasar pada saat ini sehingga hal tersebut bisa dijadikan sebagai opportunity ataupun pandangan kita terhadap dolar seperti itu. Sebagai contoh, pada saat ini ada tensi di Middle East yang membuat demand terhadap dolar meningkat karena statusnya sebagai safe haven. Kita bisa manfaatkan informasi tersebut dijadikan sebagai bias atau pandangan. Ketika sudah kita mendapatkan bias, oke, ternyata kondisi seperti ini bullish terhadap dolar, kita integrasikan ke dalam teknikal. Jangan sampai kita melakukan pembelian di area resisten ataupun melakukan penjualan di area support. Kenapa Twitter itu jauh lebih cepat? Karena yang pertama informasinya itu kan real time, tidak melalui proses redaksi, yang mana kalau terdapat proses redaksi itu biasanya tidak begitu objektif. Dan pada saat ini kita dituntut untuk jauh lebih peka terhadap perkembangan ekonomi. Karena apa? Volatilitas pada saat ini meningkat sehingga kepekaan dan kecepatan kita mendapatkan informasi adalah suatu hal yang esensial untuk menunjang keberhasilan kita dalam melakukan analisis dan juga kecepatan kita melakukan eksekusi. Oke, kesimpulannya kenapa sih ekonomi Amerika itu sangat penting untuk kita melakukan aktivitas trading, untuk kita melakukan reinvestment atau diversifikasi di pair lain? Karena sederhana. Yang pertama, ekonomi AS merupakan ekonomi yang terbesar di dunia dan US dollar merupakan mata uang yang volume transaksinya terbesar di dunia. Jadi, apa-apa saja yang mempengaruhi di Amerika dari sisi kebijakan moneternya itu akan mempengaruhi aset yang terjadi di seluruh dunia. Baik mereka yang trading di saham, baik mereka yang trading di kripto, baik mereka yang trading di komoditi akan terinfluence atau terpengaruhi oleh US dollar. Karena segala bentuk aktivitas investasi di seluruh dunia, bentuk konversinya adalah ke dalam bentuk US dollar secara umum. Dan itulah kenapa US dollar akan sangat menarik untuk selalu kita pantau, karena sangat memiliki impact yang begitu besar terhadap seluruh aset di dunia dan juga seluruh negara. Dan itu semua untuk episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi kalau konten ini bermanfaat. Kalau kamu ingin mendapatkan sinyal eksklusif, kelas spesial, dan live trade setiap hari, daftar jadi member Cuan Investor Society sekarang juga. Link ada di deskripsi.